Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam Selasa, malam Rabu kita akan memasuki satu Rajab. Satu Rajab ini bulan yang penuh makna karena Rasulullah mengatakan inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Rasulullah. Wa Ramadhana shaum ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umat. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis Rasulullah di bulan Rajab yang sebentar lagi akan kita masuki, nanti banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabdanya bahwa Rajab ini bulannya Allah, maka Rasulullah mengajarkan dan sebagian ulama mengajarkan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alaina. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Warhamni, kasihani aku. Wa tub alaina, dan aku bertobat. Jadi kalau kita perhatikan Rajab ini bulannya Allah, maka sudah sepantasnya kita ini selalu zikir kepada Allah. Kita bersihkan hati kita. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum bulan suci Ramadan kita akan memasuki bulan Sya'ban. Di mana satu fadilah keutamaan di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti tanggal 27 Rajab di mana terjadinya Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arsy-Nya Allah, arsy-Nya Allah. Kalau kita perhatikan dengan akal, mana mungkin perjalanannya begitu spektakuler, yang begitu cepat. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dimulai dengan subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitulah kekuasaan Allah. Sampai Mi'raj, Isra wal Mi'raj, sampai ke atas, di situ Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pada saat pintu langit yang ketujuh sudah tidak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena kalau dia masuk dia akan hancur jasad, ya. Pada saat itu Rasulullah menghadap kepada Allah hanya pribadinya sendiri. Jasad dan ruhnya langsung bertemu Allah. Disitulah Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah jawab lagi, ya, pada saat itu Rasulullah mengingat kepada umatnya yang saleh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Disitulah terjadi percakapan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa hasil dari Isra wal Mi'raj Nabi, di mana Allah perintahkan untuk melaksanakan salat
Kalau ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji, itu kan wahyu yang Allah turunkan di muka bumi. Tapi khusus salat ini Allah panggil, wahyu yang Allah panggil Nabi dari dunia sampai Sidratul Muntaha. Begitu hebatnya perintah salat yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, Nabi pun akan menyampaikan kepada umatnya bahwa salat fardu itu hukumnya wajib, fardu ain. Tadinya diperintahkan 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi turun akan menyampaikan pada saat itu bertemu dengan Nabi Allah Musa. Apa kata Nabi Allah Musa? Wahai Muhammad, tidak kuat umatku melaksanakan sholat 50 kali, 50 waktu. Umatku saja yang besar yang tinggi tidak kuat melaksanakan, apalagi umatmu yang kecil, yang sederhana, kecil-kecil tidak kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya Rasulullah SAW meminta keringanan dispensasi oleh Allah. Nah, disitulah mulai Allah katakan, saya dispensasikan, saya perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat 5 kali. Di antaranya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Disitulah kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ternyata dari sholat ini dapat mencegah perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Coba kalau kita perhatikan, orang yang akan melaksanakan sholat, sebelum dia sholat mau tidak mau, dia harus berwudu terlebih dahulu. Karena wudu ini merupakan syarat sempurna untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi wudu terlebih dahulu. Rupanya pesan makna dari wudu ini sangat luar biasa. Akhirnya artinya kita disuruh bersuci, membersihkan anggota, ya kan? Ya. Kita disuruh berwudu, berarti kita mencuci tangan kita. Apa artinya? Bahwa dalam Islam itu kebersihan sangat urgen, sangat penting. Nomor 1. Bahkan Rasulullah mengatakan al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu bersih, suci, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kecuali orang-orang yang suci, yang bersih. Mulut kita cuci, matmadah memasukkan ya air ke mulut, kita keluarkan lagi, membersihkan kotoran yang ada di mulut kita. Itu secara lahiriah hakikatnya menjaga kebersihan mulut kita. Namun secara hakikat kita disuruh menjaga mulut kita dari hal-hal yang tidak baik. Disuruh menjaga dari fitnah, namimah, dusta, ghibah, dan lain sebagainya. Dengan kita cuci mulut kita, lahir terbersih, bersih, hakikatnya bersih juga mulut, lahir dan batin. Kita masukkan ke dalam air, ke dalam hidung. Namanya intinsyak. Sedot, keluarkan lagi. Ya, jangan kita sedot begini, nggak dikeluarkan. Keluarkan ya, dikeluarkan lagi. Namanya intinsyak. Kalau orang yang punya penyakit bertahun-tahun pilek, dengan intinsyak memasukkan air ke dalam hidung akan sembuh pilek tersebut. Oh. Ya, tuh. Belum lagi muka kita cuci muka. Sewaktu kita pulang dari sekolah, itu debu nempel, asap nempel, semua nempel, kotoran nempel. Begitu kita akan melaksanakan sholat, kita cuci muka kita. Itu akan bersinar muka kita kembali. Terlepas debu kotoran dari muka kita. Bersih muka kita. Makanya nanti umat Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan bercahaya-cahaya karena bekas-bekas wudhu mereka. Kullu ummati yadkhulunal jannah
kullu ummat, dipanggil umat. Yad'una yaumal qiyamah, dipanggil dalam keadaan bercahaya, cahayanya di yaumil qiyamah. Kenapa? Muhajjalina min asar wudu, karena bercahaya-cahaya bekas wudu mereka itu. Cahaya nanti dipanggil. Ya, kita kembali ya, dalam keadaan bercahaya karena bekas wudu mereka. Keutamaan bahwa asar pesan makna yang sangat dalam dari wudu itu menjaga lahir dan batin kita untuk selalu suci bersih, ya kan? Dari mulut, hidung, muka, tangan kita bersihkan, ya. Artinya tangan kita bersihkan tidak akan mengambil hak orang lain, ya. Tidak akan menyakiti orang lain. Apalagi kita cuci, kita bersihkan kaki kita. Kaki gunanya untuk kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk dalam hal-hal yang baik kita gunakan. Sewaktu nanti kita akan melaksanakan sholat. Lihat, kalau orang sholat biasanya dilakukan dengan jamaah, karena sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Munfarid. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi sab'una wa ishrina darajah. Pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Jadi kalau kita berjamaah, biasanya kita menjaga kesatuan umat. Itu makna dalam sholat yang kita kerjakan, bahwa barisan itu rapihnya, lurusnya saf merupakan menyempurnakan sholat dan merupakan hikmah pesan yang dapat kita ambil. Kita diperintahkan menjaga persatuan dan kesatuan umat. Dasarnya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan berpecah belah, bercerai belah. Tidak diperkenankan dalam Islam, ya, kalau kita berpecah belah. Diharuskan menjaga persatuan. Justru dengan adanya sholat terlihat persatuan umat Islam. Saat kita akan melaksanakan sholat, imam mengatakan sawu sufufakum, sempurnakan, luruskan saf. Karena sempurna dan lurusnya saf merupakan bukti kesempurnaan sholat berjamaah kita. Gitu ya, menjaga persatuan. Sewaktu kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Ya, kecuali Allah yang maha besar. Terus peninggalan kecil, kuburan kecil, ya, ajimat pusaka kecil. Yang besar hanya Allah. Di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, di saat kita mengucapkan doa iftitah, kalian sudah hafal ya doa iftitah ya? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalikal umirtu wa ana minal muslimin. Pernyataan musyahadah, saksi kita, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, semuanya sholatku, wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita berjanji, kita bermusyahadah, kita menyatakan ikatan yang kuat kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian. Pernyataan kita inilah
yang akan menjadi musyahadah nanti sewaktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Sewaktu kita ruku, Allahu Akbar. Apa artinya? Pesan maknanya apa yang dapat kita ambil? Pesan makna yang dapat kita ambil artinya bahwa sewaktu-waktu kita akan bungkuk, akan tua, umur akan selalu bertambah. Kalau tadi dalam barisan kita tegak lurus, ya kan? Al-istiqamah, tapi pada saat kita rukuk nanti ada keterbatasan. Apa artinya? Umur akan terbatas, kekuatan tenaga akan terbatas, ya kan? Mata akan kurang penglihatan, ya. Telinga kita, kuping kita akan kurang mendengar. Apa artinya? Ada keterbatasan sewaktu kita rukuk, ya kan? Rukuk begini kan? Yang tadinya tegak, namun rukuk, umur akan selalu bertambah, badan kita akan selalu bengkok. Ya kan, kalau orang tua coba dah, semakin lama semakin bungkuk badannya. Kenapa? Karena mungkin sudah usia lanjut, sudah tidak kuat lagi. Itu maknanya. Sewaktu kita sujud menghadap Allah, artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita rebahkan semua anggota badan. Apa artinya? Sewaktu-waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. akan wafat. Di mana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada suatu hari akan kembali kepada Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Cuma kita disuruh punya bekal, bersiap-siap dalam menghadapi saat kematian. Ista'id qabla nuzulil maut. Semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian nanti akan kembali, bapak pun akan kembali. Kematian tidak mengenal yang muda, tidak mengenal yang tua. Ya, terkadang yang muda lebih dulu daripada yang tua dipanggil oleh Allah, ya kan? Kalian mengatakan bapak aja dulu deh gitu ya, bapak kan tua. Saya masih SMP, masih anak-anak ya. Nggak bisa begitu. Mungkin kalian lebih dulu, bapak belakangan. Atau sebaliknya, bapak belakangan, kalian lebih dulu. Sama juga ya. Tidak bisa kematian itu. Allah kalau sudah menghendaki, jaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Jaja ajaluhum, apabila kematian datang, kalian tidak bisa memajukan setapak pun, tidak bisa memundurkan setapak pun. Artinya apa? Maju kena, mundur kena. Bukan kalau dono ini bukan kematian aja. Ya. Yang kedua, kita tidak tahu kapan saat. Di saat kita mencintai dunia, di saat kita mencintai anak, di saat kita mencintai harta, jabatan, kedudukan, kalau Allah sudah mau panggil, di saat itulah kita akan kembali kepada Allah. Pernah Nabi kita didatangkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, silakan kamu berbuat apa sekehendakmu, nanti sewaktu-waktu engkau akan menjadi mayit, akan menjadi mayit jenazah. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuhu." Cintailah apa-apa yang kau cintai, sesungguhnya nanti akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun, dan beramallah, insya Allah nanti dengan amal itu Allah akan balas kebaikan-kebaikan. Semua akan dibalas oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan nanti akan dibalas. Dan semua yang Allah berikan nikmat, Allah akan tanya nanti. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apapun yang kita kerjakan, Allah akan minta tanggung jawab, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun yang kita kerjakan kebaikan, Allah balas. Sekecil apapun kejelekan yang kita kerjakan, Allah akan balas. Itulah yang Allah katakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang
kecil, yang besar, Allah akan balas nanti semuanya. Kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu di bulan Rajab ini mari kita banyak membaca istighfar kepada Allah. Ada satu amalan istighfar yang sangat luar biasa, yang bahkan Rasulullah katakan ini merupakan penghulu istighfar. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Anta Rabbi Rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi maghfirli wa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Penghulu istighfar. Siapa yang membaca penghulu istighfar Allahumma anta rabbi ini, insya Allah apabila dia mati pada saat pagi, ya pada saat siang, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan barang siapa membaca pada saat malam, dia meninggal dunia, Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah kehendaki, yang Allah berikan taufik hidayah, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah, semoga yang dengan hikmah Isra wal Mi'raj Allah akan memberikan taufik hidayah. Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin. Sehingga kita langgeng istiqamah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Amin. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa 'aunana wa talamisuna min ahli al-birri wal khair. Rabbana taqabbal du'a'ana istajib du'a'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.